Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk undangan yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan kami melihat kalau kami boleh diundang untuk beribadah bersama-sama menghadap Engkau, itu adalah anugerah yang besar dalam hidup kami. Bahkan Engkau juga rindu untuk menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami. Maka kami memohon kiranya Roh Kudus yang diam di dalam diri kami boleh berbicara, boleh mengilhamkan kepada kami apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami pada pagi ini. Sehingga ketika kami beribadah, kami boleh pulang diperlengkapi dengan firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di balik salib-Mu, ya Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus Kristus yang dipermuliakan pada saat ini. Engkau kiranya yang menolong dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kepada setiap kita akan panggilan kita untuk menjadi terang bagi dunia ini. Alat yang memancarkan terang Kristus Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita sama-sama buka, kita baca bersama Filipi 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, dan silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya dari Alkitabnya masing-masing. Filipi pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai dengan yang ke-18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2022, Gereja Saddleback, salah satu gereja terbesar daripada Southern Baptist yang bertempat di California, dan Gereja Saddleback pada saat itu, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, sedang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan bernama Rick Warren. Gereja itu menghadapi sebuah permasalahan yang kita kenal sebagai permasalahan perpecahan. Permasalahan ini bermula ketika Gereja Saddleback mengambil satu keputusan, mereka menahbiskan 3 orang perempuan untuk menjadi pendeta. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, keputusan ini bertentangan dengan konvensi daripada Southern Baptist pada saat itu. Sehingga akhirnya tindakan ini menciptakan sebuah keributan. Ada perbedaan pandangan. Ada yang mendukung dengan keputusan Gereja Saddleback untuk menahbiskan 3 orang perempuan menjadi pendeta, tapi ada juga yang menolak dengan hal itu. Dan akhirnya tidak sedikit Bapak Ibu Saudara yang menolak keputusan ini akhirnya keluar dari Gereja Saddleback. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan, karena kita tahu bahwa Gereja Saddleback itu bukan gereja yang tidak mempelajari firman Tuhan. Gereja ini benar-benar serius mempelajari yang namanya firman Tuhan. Dan hal ini terbukti ketika Rick Warren menghubungkan
antara firman Tuhan hari Minggu dengan pembahasan di dalam kelompok kecil dan juga renungan harian. Artinya Rick Warren itu sangat memperhatikan, sangat merindukan jemaatnya itu bisa mengenal firman Tuhan dengan baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah pemahaman mereka tentang firman Tuhan yang baik itu, ternyata mereka juga tidak terhindar dari satu permasalahan, yaitu permasalahan perpecahan. Dan Bapak Ibu Saudara, mereka lebih terjebak kepada mana keputusan yang tepat. Apakah saya lebih baik mendukung keputusan dari gereja Saddleback, atau saya lebih mendukung keputusannya konvensi Southern Baptist? Mereka terjebak kepada itu dan lupa ketika ada perbedaan pendapat yang Tuhan rindukan bukan tentang mana yang lebih benar, tapi seharusnya kita mengusahakan kesatuan tubuh Kristus, bukan perpecahan. Mereka lupa dengan hal itu. Dan lebih menyedihkannya lagi Bapak Ibu Saudara, bukankah permasalahan perpecahan itu adalah permasalahan yang sangat sering untuk kita jumpai di berbagai gereja belahan dunia. Setiap tahunnya kita bisa dengar, kita dapat berita gereja di Indonesia dengan sinode tertentu, gereja di Amerika, gereja di berbagai tempat yang lain, mereka mengalami yang namanya perpecahan. Ada juga yang disebabkan oleh apa? Disebabkan karena ada beda pendapat. Satu orang mengatakan A yang benar, tapi satu orang mengatakan B yang benar. Mereka saling berdebat, A yang benar, B yang benar, karena tidak ketemu jalan keluar. Akhirnya mereka berpisah, mengalami perpecahan. Ada juga yang disebabkan karena hamba Tuhannya tidak bertanggung jawab. Hamba Tuhannya bermasalah. Ada juga yang disebabkan karena beberapa orang di dalam gereja melakukan politik yang kotor, sehingga orang-orang merasa tidak nyaman, akhirnya terpecah gereja itu. Bapak Ibu Saudara, pada intinya, kenapa gereja bisa mengalami perpecahan? Karena setiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mementingkan kepentingan bersama. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang dialami oleh jemaat di Filipi. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh jemaat di Filipi pada saat itu adalah permasalahan perpecahan. Tapi dari mana kita bisa tahu akan adanya permasalahan perpecahan di Filipi? Paulus menuliskan hal ini dengan jelas di dalam Filipi 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Atau secara spesifik kalau kita lihat ke dalam Alkitab kita, di dalam ayat 3a. Karena di sana Paulus menuliskan secara langsung bahwa jemaat di Filipi, mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri dan mencari pujian yang sia-sia. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Alkitab bahasa Indonesia, itu kurang memperlihatkan betapa kejinya sebenarnya ayat ini yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Karena Paulus, kalau kita lihat ke dalam bahasa Yunani, Paulus justru menggunakan kata eritheia dan menggunakan kata kenodoxia. Kata eritheia itu untuk kepentingan sendiri, kata kenodoxia itu untuk kata pujian yang sia-sia. Apa artinya? Eritheia itu punya satu pemahaman berarti ambisi egois yang dipenuhi dengan cara mengorbankan orang lain. Tapi kenodoxia itu punya arti arogansi yang dimiliki oleh seseorang karena mereka punya penilaian diri yang berlebihan. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya nggak mengherankan kalau sikap seperti ini ada di dalam gereja. Pada akhirnya gereja itu mengalami yang namanya perpecahan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan tanpa kita sadari pada saat ini kita punya karakter ini, atau celakanya bahkan kita melakukan hal yang serupa seperti jemaat di Filipi. Ketika kita hidup bergereja di tempat ini, di GKI Pluit, mungkin kita mengatakan, saya mau gereja ini bertumbuh, saya rindu gereja ini bisa bertumbuh. Tapi masalahnya adalah kita punya pemikiran, gereja ini harus bertumbuh dengan caranya saya, sesuai dengan pemikirannya saya. Berarti setiap orang yang tidak satu jalan dengan saya, yang tidak satu pemikiran dengan saya, mereka harus disingkirkan. Selebihnya yang setuju dengan saya, yang kita punya satu pemikiran dengan saya, kita sama-sama gerak sebagai satu tim. Saya akan rangkul dia.
Bapak Saudara, tanpa disadari kita menciptakan yang namanya eksklusivisme di dalam gereja. Dan cepat atau lambat, ketika kita menciptakan eksklusivisme itu, gereja itu pasti akan mengalami yang namanya perpecahan. Atau lebih gawatnya lagi Bapak Saudara, kita mulai melihat ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah di dalam gereja. Maksudnya lebih tinggi, lebih rendah itu apa? Memang betul kita tidak melihat orang dari kamu lebih tinggi karena saya punya pekerjaan seperti ini. Kamu lebih tinggi karena kamu punya gaji sekian. Kita mungkin gak ngelihat itu. Tapi kita mulai melihat ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah dari segi spiritual. Dan dari mana kita mengukurnya? Kita mengukurnya dari kegiatan gereja. Dari seberapa sering kita datang ibadah tiap minggu. Seberapa sering saya datang persekutuan. Seberapa sering saya datang kebaktian doa. Seberapa sering saya mengikuti small group. Seberapa sering saya mengikuti cry cells. Kalau saya lebih sering daripada kamu, maka saya lebih tinggi daripada kamu. Dan kalau kamu lebih rendah dari saya, harusnya kamu mengikuti saya sesuai dengan caranya saya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita harus waspada kepada hal-hal seperti itu. Dan kita harus ingat bahwa Yesus Kristus, sang terang yang sejati itu, yang sedang kita ingin dengungkan selama bulan Desember ini, dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Justru sebaliknya, di dalam kasih dan anugerahnya, terang yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus, dia lahir ke dalam dunia. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia hidup di antara manusia berdosa, melayani orang-orang berdosa seperti saya dan Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai kepada satu titik puncaknya adalah ketika dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Paulus menekankan pesan yang penting ini kepada jemaat di Filipi. Pada ayat berapa? Pada ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tapi Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk memberikan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara yang saya rindu. Kiranya pertanyaan ini bisa kita pikirkan baik-baik. Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah masalah perpecahan dapat terselesaikan, dapat terhindarkan hanya dengan memahami bahwa Yesus Kristus, sang terang yang sejati itu, telah tidak mementingkan kepentingannya sendiri? Apakah dengan kita memahami tentang doktrin inkarnasi Yesus Kristus, dia lahir ke dalam dunia, dia mengambil rupa sebagai manusia, dia melayani orang-orang berdosa, bahkan dia mengorbankan dirinya dan bangkit pada hari yang ketiga. Apakah pemahaman itu saja sudah lebih daripada cukup untuk menyelesaikan atau untuk mencegah permasalahan perpecahan di dalam gereja? Apakah cukup? Tujuan saya memberikan pertanyaan ini bukan untuk mengatakan bahwa doktrin itu tidak penting atau firman Tuhan itu tidak punya kuasa untuk mencegah atau untuk menyelesaikan permasalahan perpecahan di dalam gereja. Saya tidak ingin mengatakan itu. Tapi tujuan saya memberikan pertanyaan ini adalah untuk kita sama-sama memahami, menyadarkan kita bahwa kalau kita hanya memahami Yesus Kristus sudah turun ke dalam dunia, melayani orang-orang berdosa, mengorbankan dirinya di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, itu tidak cukup untuk mencegah atau menyelesaikan masalah perpecahan di dalam gereja. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau memang cukup, maka harusnya gereja Saddleback tadi yang saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara di awal daripada firman Tuhan, harusnya tidak mengalami perpecahan. Kalau memang cukup Bapak Ibu Saudara, maka seharusnya gereja di Filipi yang sering dicekok, yang sering dikasih makan tentang doktrin pengajaran firman Tuhan, itu tidak akan mengalami perpecahan.
Seharusnya Bapak Ibu Saudara, kalau ini cukup, maka sampai hari ini kita tidak akan pernah dapat berita di dalam HP kita atau melalui WA kita bahwa gereja di berbagai belahan dunia, baik itu di barat atau di timur, mengalami yang namanya perpecahan. Faktanya kita menemukan masih banyak gereja yang mengalami perpecahan, bukan? Dan Paulus pun sendiri menyadari, enggak cukup hanya dengan memahami hal ini. Kita tahu dari mana? Karena di ayat yang ke-12, Paulus menuliskan satu pesan yang penting. Dan di sana dikatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara, banyak orang itu seringkali salah memahami ayat 12. Mereka pikir, tuh lihat kekristenan, enggak beda dari agama lain. Sama-sama disuruh apa? Paulus bilang, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Berarti kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat amal agar kita selamat. Bapak Ibu Saudara, itu adalah pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena mereka cabut ayat itu dari konteksnya. Apa konteksnya? Paulus saat itu sedang menyampaikan kepada jemaat di Filipi untuk menyelesaikan permasalahan tentang perpecahan. Kalau begitu maksudnya Paulus mengucapkan kalimat ini untuk apa? Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaan tadi dijelaskan dengan baik oleh Dennis Johnson di dalam buku ini. Dan dia menuliskan perintah Paulus di dalam Filipi 2 ayat 12 itu bukan mengajarkan jemaat Filipi untuk mengejar pengudusan individual, melainkan untuk mendorong mereka memelihara kesatuan jemaat. Perintah ini tidak bisa dilepaskan dari konteks mempertahankan dan memelihara kesatuan iman serta kasih di dalam gereja. Kita bisa lihat ayatnya dicantum di sana, yang dilakukan dengan cara mengutamakan kebutuhan orang lain daripada diri sendiri. Berarti Bapak Ibu Saudara, kata keselamatan di dalam ayat 12 itu harus dimengerti sebagai pengudusan, sanctification. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar doktrin, kita tidak akan asing dengan kata sanctification, pengudusan. Dan pengudusan ini Bapak Ibu Saudara ditekankan bukan dikerjakan secara sendiri, tapi dikerjakan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Atau secara sederhananya kita bisa bilang ini adalah grup project-nya. Ini adalah grup project kita mengerjakan pengudusan. Oke, kalau begitu apa yang dimaksud dengan pengudusan di sini? Spesifiknya apa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ke dalam keseluruhan pasal yang kedua, maka secara spesifik kata pengudusan ini dapat dimengerti sebagai memelihara kesatuan tubuh Kristus dengan tekun. Bapak Ibu Saudara, dan ini memang betul bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena ketika Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Filipi, Paulus tidak mengatakan bahwa ayo kerjakan kesatuan tubuh Kristus bersama-sama dengan orang yang kamu cocok, dengan orang-orang yang kamu suka. Enggak, tapi seluruhnya. Berarti apa? Termasuk orang yang kita tidak suka, orang yang kita tidak cocok, termasuk orang-orang yang pernah menyakiti kita. Peliharalah kesatuan tubuh Kristus bersama-sama dengan mereka. Berat bukan? Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah ketemu di tempat ini dengan satu orang yang kita tidak suka, yang kita tidak cocok, bahkan yang mungkin pernah menyakiti kita? Ada Bapak Ibu Saudara? Diam semua, enggak ada. Kita saling mengasihi satu sama lain. Kalau ada Bapak Ibu Saudara, bolehkah sekarang bayangkan wajahnya? Tidak usah tunjuk orangnya ya Bapak Ibu Saudara. Bayangkan wajahnya, bayangkan matanya, bayangkan hidungnya, bayangkan dia. Oke Bapak Saudara, sekarang bayangkan orang itu duduk di samping Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus mengatakan kepada kita semua, kerjakanlah, usahakanlah, peliharalah kesatuan tubuh Kristus bersama dengan orang
yang di sampingmu. Jujur Bapak Ibu Saudara, lebih mudah mana? Memilih perpecahan atau memilih memelihara kesatuan tubuh Kristus dengan orang yang kita tidak cocok, yang kita tidak suka, bahkan yang pernah menyakiti kita? Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah Bapak Ibu Saudara? Kita tahu kan jawabannya mana yang lebih mudah? Udahlah, kan gak harus gua, masih ada yang lain, ada yang cocok sama dia, bisa lah. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa seperti itu. Dan Paulus juga menyadari akan hal ini. Tantangannya gak mudah Bapak Ibu Saudara. Memelihara kesatuan tubuh Kristus dengan orang yang kita suka, yang kita cocok, yang kita senangi itu gampang. Tapi ini masalahnya adalah ada yang kita tidak suka, yang kita tidak cocok, bahkan yang pernah menyakiti kita. Ini sulit sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan sebuah penguatan kepada jemaat di Filipi. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa mereka tidak melakukan pengudusan ini dengan kekuatan mereka. Tapi di ayat 13, Paulus mengatakan bahwa Allah bekerja di dalam kamu. Allah lah yang membantu kamu untuk melakukan kebenaran firman ini. Paulus tuliskan di ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya kurang suka dengan versi bahasa Indonesia. Saya lebih suka dengan versi bahasa Inggris yang saya ambil dari New International Version, NIV. Di sana dituliskan, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Allah lah yang bekerja di dalam kita, baik dalam kita berkehendak dan bertindak untuk memenuhi tujuan Allah yang baik. Berarti Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, kita memang rasanya sakit ketika kita harus memelihara kesatuan tubuh Kristus dengan orang-orang yang seperti tadi, yang kita tidak suka, yang kita tidak cocok, yang bahkan yang pernah menyakiti kita. Sakit banget. Bahkan mungkin kita pengen menjerit di hadapan Tuhan. Kita pengen bertanya, Tuhan, kenapa gua harus memelihara kesatuan tubuh dengan dia? Dia seenak jidatnya dulu nyakitin gua. Sekarang gua harus memelihara kesatuan tubuh Kristus dengan orang kayak begini. Tidak adil Tuhan. Mana keadilanmu? Kita mungkin menjerit seperti itu. Kita mungkin mempertanyakan, kenapa gue harus kayak begini? Kenapa gue yang harus berkorban lagi? Kenapa gue yang harus sakit lagi? Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu. Tuhan tahu rasa sakit kita. Tuhan tahu ketidakadilan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, tetaplah ingat, di tengah rasa sakit, di tengah ketidakadilan itu, Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kita rasanya gak mampu Tuhan. Tapi Tuhan katakan, Aku yang bekerja di dalam kamu. Aku yang memampukan kamu untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, berusahalah untuk melakukan kebenaran ini dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Seperti yang Paulus tuliskan di dalam ayat yang ke-14. Di sana Paulus menggunakan kata gongismos dan dialogismos. Apa artinya? Gongismos itu punya arti berkata-kata dengan nada rendah. Artinya apa? Suka komplain. Itu orang kayak begini, tapi nggak pakai suara yang kencang. Suaranya, orang itu begitu banget deh. Jadi dengan nada yang rendah, diam-diam, nggak kelihatan sama orang lain. Gongismos. Dan juga dialogismos, pertukaran verbal ketika terjadi konflik. Kalau yang pertama mungkin orangnya suka manis di depan, tapi pahit di belakang. Kalau yang ini pahit sekalian di depan. Bacot-bacotan, elu yang salah, dan lain sebagainya. Ngotot-ngototan, kira-kira seperti itu. Dialogismos dan gongismos. Berarti dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang mengusahakan memelihara kesatuan tubuh Kristus, Yesus mengingatkan kepada kita, jangan melakukan itu dengan bermuka dua. Di depan kamu bisa kelihatan baik-baik aja, tapi di belakang kamu ngata-ngatain orang itu. Dan jangan melakukan
memelihara kesatuan tubuh Kristus itu dengan cara ngotot, saya yang benar, elu yang salah, bacot-bacotan. Gak begitu, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh melakukan memelihara kesatuan tubuh Kristus seperti itu. Mungkin akhirnya sampai di sini kita makin ngelihat kayaknya firman Tuhan pada pagi ini berat banget ya. Lihatin aja, saya harus pelihara kesatuan tubuh Kristus. Sekarang udah gitu sama orang yang kita tidak suka, yang kita tidak cocok. Udah begitu dibilang apa? Gak boleh muka dua, terus gak boleh bacot-bacotan sama orang itu. Waduh Tuhan, gimana caranya saya melakukan firman Tuhan ini? Gak sanggup rasanya. Gak sanggup. Tapi Bapak Ibu Saudara, di tengah beratnya kita, di tengah sulitnya kita melakukan firman ini, sadarkah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita sudah menjadi alat-alat yang memancarkan terang yang sejati itu. Memancarkan Kristus kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada saudara seiman kita. Bahkan termasuk kepada orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar kita. Berarti Bapak Ibu Saudara, sekarang kita menyadari bahwa gereja tidak bisa yang namanya mencegah atau menyelesaikan masalah perpecahan gereja. Itu hanya dengan cara saya belajar doktrin, saya belajar firman Tuhan. Itu gak cukup. Tapi dari hasil pembelajaran itu, kita harus melakukan sesuatu. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ada penyangkalan diri yang menyakitkan yang harus kita jalani. Dan apa itu Bapak Ibu Saudara? Tidak lain dan tidak bukan. Kita harus memelihara kesatuan tubuh Kristus. Ini bukan pekerjaan individual Bapak Ibu Saudara, sekali lagi. Ini pekerjaan bersama. Saya dan Bapak Ibu Saudara dipanggil sebagai satu tubuh untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya sadar ini bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena saya secara pribadi dari pengalaman saya melayani beberapa tahun, saya melihat ada banyak orang lebih memilih untuk mengambil keputusan, saya mau pecah dari gereja ini, saya mau keluar dari gereja ini, daripada mengusahakan kesatuan tubuh Kristus. Kenapa? Karena alasannya banyak. Ada di antara mereka yang mengatakan, saya beda pendapat, orang ini gak mengerti titik poin saya, standing point saya. Sementara orang yang menjadi lawan bicara saya menuntut saya untuk terus ngertiin dia. Ya gak bisa seperti itu. Dia tidak mau mengerti saya, ngapain saya mengerti dia? Akhirnya pecah. Ada juga yang disebabkan karena politik kotor. Melihat di gereja kok orang-orangnya begini, memimpin gereja dengan cara yang tidak benar. Sudahlah, saya keluar dari gereja ini. Akhirnya terjadi perpecahan. Dan lebih menyedihkannya lagi Bapak Ibu Saudara, banyak gereja yang ketika tahu gereja sebelahnya mengalami perpecahan, bukannya didoain, bukannya didukung untuk yang namanya memelihara kesatuan tubuh Kristus. Yang dilakukan apa? Ayo sini join ke gereja saya. Itu banyak. Bahkan sampai saya pernah melihat ada satu video hamba Tuhan itu sungguh menyedihkan. Sampai dia mengatakan bahwa jangan salahkan kalau jemaat dari gereja lain datang ke gereja kita. Kenapa? Karena pengajaran di tempat kita lebih hijau, lebih subur daripada pengajaran di gerejamu. Apa hubungannya Bapak? Gak ada. Dan bahkan lebih menyedihkannya lagi, seorang hamba Tuhan kenapa bisa membela yang namanya perpecahan gereja? Kenapa didukung? Bukankah seharusnya sebagai hamba Tuhan, sebagai para pengikut Kristus, sebagai satu tubuh Kristus, kita mengusahakan memelihara kesatuan tubuh Kristus. Bukannya kita malah mendukung perpecahan. Itu menyedihkan sekali Bapak Ibu Saudara. Menyedihkan sekali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya saya sebagai hamba Tuhan bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain mendukung setiap kita. Usahakanlah, peliharalah kesatuan tubuh Kristus. Memang mudah bagi kita untuk mengatakan lebih baik saya pecah. Karena saya sakit, saya gak bisa jalanin itu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan apa? Yang bekerja di dalam kita, itu bukan kita. Tapi Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus itu. Tentu saya tidak ingin firman Tuhan pada pagi ini berhenti sampai di sini.
Saya rindu firman Tuhan ini terus bisa berdialog dengan Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya menyiapkan beberapa pertanyaan yang bisa dibawa pulang, didiskusikan sambil ngopi, ngeteh, makan di Hopeng Club atau di Gedung Antioquia. Setelah ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama, baik dengan teman kita, saudara seiman kita, atau keluarga kita. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, siapakah yang kita ingat tadi ketika kita dikatakan harus memelihara kesatuan tubuh Kristus, orang yang kita tidak suka, yang kita tidak cocok, bahkan yang pernah menyakiti kita. Ada yang kita ingat satu orang? Kalau kita ingat satu orang itu, maka pertanyaan selanjutnya, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, apa yang akan kita lakukan untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus dengan orang itu? Karena kalau firman Tuhannya hanya dimengerti tapi tidak dilakukan, sama aja bohong, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya adalah dampak apa yang dapat kita hadirkan kepada saudara seiman kita yang artinya satu tubuh Kristus ini ketika kita mengusahakan untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus dengan tekun. Termasuk orang yang kita tidak suka ya, yang kita tidak cocok, bahkan juga yang pernah menyakiti kita. Dan yang terakhir pertanyaannya adalah kedewasaan karakter, emosi, dan spiritual seperti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita ketika kita berusaha untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus. Coba kita diskusikan sama-sama ketika nanti kita sambil ngobrol ya, sambil makan, sambil ngeteh, ngopi, kita diskusi sehingga firman Tuhan ini terus berdialog, terus mengasah kita, terus membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita sama-sama berjuang Bapak Ibu Saudara, memancarkan terang yang sejati itu kepada orang-orang di sekitar kita, pada saudara seiman kita, dan juga orang-orang di luar sana yang belum percaya. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Tentu kami menyadari berat sekali Tuhan untuk melakukan firman ini. Kami perlu menyangkali diri kami perlu yang namanya berjuang setengah mati untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus. Tapi kami diingatkan, yang menguatkan, yang mengerjakan ini semua di dalam diri kami, bukanlah kami sendiri, tetapi Yesus Kristus, Sang Terang yang sejati itu. Ajarkan kami untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan ajarkan kami untuk berjuang melakukan firman Tuhan ini, sekalipun akan ada banyak proses di mana kami jatuh bangun. Sekali lagi kami bisa melihat semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.